Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri yaitu Alvana Fauzia, dengan teman kelompok saya yaitu Pak Dwi Yoga Nugroho. Di sini kami akan mempresentasikan judul tentang mengidentifikasi segmen pasar dan target pelanggan. Yang pertama yaitu ada di sini tentang outline. Penjelasannya yaitu poin pertama yang akan kita jelaskan yaitu tentang identifikasi target customer. Poin yang kedua ada strategi target. Poin yang ketiga ada single segment versus multi segment targeting. Yang terakhir, poin terakhir ada segmentasi pasar konsumen. Yang pertama masuk ke dalam penjelasan yaitu identifikasi target customer. Penjelasan tentang targeting, yaitu suatu proses mengidentifikasi pelanggan yang akan dioptimalkan penawaran oleh perusahaan. Pentargetan mencerminkan pilihan perusahaan mengenai pelanggan mana yang akan diprioritaskan. Selanjutnya ada the logic of target, yaitu daya tarik target mencerminkan kemampuan suatu segmen pasar dalam menciptakan nilai superior bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus hati-hati memilih pelanggan yang akan disesuaikan penawarannya berdasarkan sejauh mana mereka dapat memberikan kontribusi nilai kepada perusahaan dan membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pelanggan sasaran dapat menciptakan dua jenis nilai bagi perusahaan, yaitu ada nilai moneter dan strategis. Selanjutnya ada strategi pentargetan, yaitu identifikasi pelanggan sasaran diarahkan oleh kemampuan perusahaan untuk mengembangkan penawaran yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya. Poin yang pertama ada kompabilitas target. Fungsi dari sumber daya perusahaan dan kapasitasnya untuk menggunakan sumber daya manusia tersebut sedemikian rupa sehingga menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran. Yang kedua ada daya tarik target, yaitu mendapatkan daya tarik mencerminkan kemampuan suatu segmen pasar dalam menciptakan nilai unggul bagi masyarakat. Selanjutnya ada daya tarik target. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya ada dua nilai, yaitu di mana nilai moneter dan nilai strategis. Untuk nilai moneter sendiri yaitu terdiri dari kemampuan pelanggan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, nilai moneter ini mencakup pendapatan yang dihasilkan segmen pelanggan tertentu dan biaya untuk melayani pelanggan tersebut. Yang pertama itu ada pendapatan pelanggan, yang kedua ada biaya melayani pelanggan sasaran. Selanjutnya ada nilai strategis. Nah, nilai strategis ini yaitu mengacu pada manfaat non-moneter yang diberikan pelanggan kepada perusahaan. Tiga jenis utama nilai strategis ini adalah yang pertama ada nilai sosial, yang kedua ada nilai skala, yang ketiga ada nilai informasi. Selanjutnya ada mengidentifikasi profil pada pelanggan. Ada 4 faktor. Faktor pertamanya yaitu faktor demografi, yang ketiga ada faktor geografis, yang ketiga ada faktor perilaku, yang keempat ada faktor psikografis. Di sini saya akan menjelaskan faktor demografi, yaitu mencakup usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, etnis, kebangsaan, status pekerjaan, kepadatan penduduk, hingga kelas sosial. Nah, untuk faktor kedua yaitu faktor geografis, di sini mencerminkan lokasi fisik pelanggan sasaran. Data geografis menggambarkan lokasi pelanggan berada. Selanjutnya ada poin yang ketiga yaitu faktor perilaku. Faktor perilaku juga mengkategorikan pelanggan berdasarkan frekuensi pembelian, penawaran, jumlah pembelian, sensitivitas harga, dan sensitivitas terhadap aktivitas
promosi perusahaan, loyalitas, pembelian online versus offline, dan gerai retail yang paling sering dikunjungi. Faktor terakhir, poin terakhir yaitu ada faktor psikografis, yaitu melibatkan aspek kepribadian seseorang seperti sikap, sistem nilai, minat, hingga gaya hidup. Selanjutnya ada menyesuaikan nilai pelanggan dan profil pelanggan. Untuk pengertiannya di sini, dari pentargetan ini adalah memastikan karakteristik profil segmen pelanggan yang penting secara strategis. Meskipun fokus pentargetan strategis dalam menciptakan nilai pasar, sangat penting bagi keberhasilan penawaran perusahaan. Nah, hal ini mempunyai kelemahan penting, yang mana nilai tidak dapat diamati, yang berarti nilai tidak dapat langsung ditindaklanjuti untuk menjangkau pelanggan sasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Pak Dewi Yoga. Silakan kepada Bapak Dewi Yoga. Terima kasih Mbak Elva atas paparan terkait segmentasi pelanggan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan terkait jenis-jenis segmentasi pelanggan. Kita kenal ada dua segmentasi pelanggan. Yang pertama yaitu single segment dan multiple segment, di mana setiap perusahaan akan memiliki strategi yang berbeda dalam melakukan segmentasi pelanggan. Multi segment targeting yaitu ketika perusahaan memasarkan produk yang berbeda kepada segmen pelanggan yang berbeda pula. Adapun single segment, di mana perusahaan hanya menargetkan satu segmen pelanggan untuk produk yang sama. Mari kita kenal lebih lanjut terkait keunggulan single segment. Dalam single segment, perusahaan akan lebih fokus dalam memasarkan produknya terhadap satu segmen, sehingga perusahaan akan mendapatkan pengetahuan yang mendalam terkait kebutuhan pada segmen tersebut. Yang ketiga, perusahaan akan mendapatkan keuntungan operasional apabila mengkhususkan produksi, distribusi, dan promosinya hanya satu segmen. Karena tidak ada variasi dalam hal misalkan dalam hal iklan dan lain sebagainya, atau dalam promosi hanya satu produk saja yang dilakukan pemasaran. Yang keempat yaitu perusahaan akan fokus terhadap pelanggan yang lebih sempit gitu, di mana pelanggan tersebut dapat terdefinisi dengan baik. Namun dalam single segment ada beberapa kelemahan juga. Di antaranya perusahaan akan tergantung kepada customer. Apabila customer berubah minatnya terhadap produk tersebut, perusahaan akan berupaya keras untuk menarik minat konsumen kembali. Kemudian juga di single segment ini, apabila terjadi perubahan pasar, itu juga sangat rentan. Misalkan pasar tren berubah, maka kalau perusahaan hanya satu segmentasi pelanggan, perusahaan akan meningkatkan bagaimana caranya supaya produknya bisa laku di pasaran. Nah, ada juga yaitu tidak adanya
pertumbuhan di segmennya karena hanya satu segmen. Nah, kompetisi dalam single segmen itu lebih ketat gitu. Apabila satu produk dari beberapa perusahaan yang sama yang menjual di segmen yang sama, maka kompetisinya akan lebih ketat. Selanjutnya juga rentan terhadap risiko-risiko bisnis. Tidak adanya diversifikasi produk dan kurangnya kreativitas dan inovasi di dalam single segment produk. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh perusahaan yang menerapkan single segment. Ya, di antaranya Porsche, Volkswagen, kemudian juga ada Elegian Air. Porsche juga sudah kita kenal dalam sebagai produsen motor sport ya. Sedangkan VW atau Volkswagen fokus pada mobil-mobil yang berukuran kecil. Gitu. Kalau dulu zaman dulu mungkin ada VW kodok ya. Sekarang sudah beberapa produknya udah banyak juga. Tapi hanya di satu produk saja. Juga ada yang mungkin kita jarang mendengar ya, karena memang maskapai ini adanya di luar negeri, yang mana perusahaan ini menghasilkan keuntungan yang lebih, di mana Legion Air ini hanya menawarkan penerbangan ke daerah-daerah populer, daerah-daerah wisata populer dan tidak mentargetkan penerbangan ke lokasi lain gitu ya, yang jarang peminatnya, sehingga dengan biaya murah tadi menarik konsumen. Nah, tadi kita sudah mengenal single segment, selanjutnya kita kenal multiple segment. Di mana keunggulan multiple segment ini yaitu risikonya perusahaan tersebut akan memiliki diversifikasi, banyak sekali risiko. Sehingga banyak peluang yang bisa dilakukan improvement. Kemudian juga peningkatan peluang untuk tumbuh. Kemudian juga bisa lebih fleksibel dalam menyesuaikan perubahan pasar. Nah, pasar apabila naik turun, dia bisa mensubstitusi ke produk yang lain. Nah, juga memiliki beberapa keahlian yang berbeda-beda, karena memiliki produk-produk yang berbeda. Nah, selanjutnya juga memiliki keunggulan kompetitif, karena terbiasa menawarkan produk ke segmen-segmen pelanggan yang berbeda, sehingga sangat kompetitif. Memiliki portofolio produk yang baik, kemudian juga memaksimalkan sumber daya. Yang terakhir yaitu meminimalisir ya, ketergantungan pada pelanggan. Jadi tidak tergantung kepada satu pelanggan. Apabila terjadi perubahan pasar, dia akan bisa men-switch permasalahannya ke produk yang lain yang saat itu lagi tren. Namun di sisi lain, multiple segment ini juga memiliki kelemahan, diantaranya kompleksitas manajemen. Perusahaan akan membutuhkan manajemen yang lebih banyak, lebih kompleks untuk menangani beberapa produk yang berbeda. Kemudian juga adanya biaya-biaya tambahan, biaya pemasaran yang berbeda, biaya marketing, dan lain sebagainya. Nah, juga adanya kurang fokus, karena banyak produknya sehingga tidak fokus ke satu produk. Juga adanya potensi tidak mampu mengoptimalkan satu produk. Gitu.
juga memiliki perbedaan persaingan, kesulitan dalam konsistensi merek, nah, karena pasarnya banyak, bisa aja dia berganti-ganti merek, karena misalkan pasar-pasarnya berbeda. Mungkin produknya sama, tapi ketika ada perubahan pasar, dia bisa mengganti merek supaya terlihat produk baru gitu, padahal sebenarnya sama. Juga adanya kelemahan yang lain yaitu konflik antar segmen. Adanya risiko pasar yang berbeda dan butuh koordinasi yang lebih dalam meningkatkan penjualan. Contoh-contoh perusahaan yang menerapkan multi segmen, yaitu salah satunya Hallmark, ya, di mana perusahaan ini menjual produk lebih dari 40.000 toko di Amerika, di 100 negara di seluruh dunia. Perusahaan ini bergerak di bidang produk-produk eh, barang-barang pemberian gitu ya, seperti pemberian kado, perlengkapan pesta, kemudian ornamen-ornamen pesta dan lain sebagainya. Bahkan perusahaan bisa menjual produk-produknya ke negara-negara yang berbeda, bahkan juga ke etnis-etnis yang berbeda gitu. Nah, berikut ini kami jelaskan juga dalam melakukan segmentasi pelanggan itu ada 4 eh, cara dalam melakukan segmentasi pelanggan. Yang pertama yaitu segmentasi demografik, kemudian segmentasi geografis, kemudian segmentasi behavior, dan segmentasi psikografis. Demografik ini kita membagi segmentasi pelanggan ke dalam eh, beberapa kriteria seperti usia, jumlah keluarga, kemudian jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, sesuai data demografik. Dengan segmentasi demografik ini, pemasaran dapat mengidentifikasi kelompok yang memiliki karakteristik yang serupa. Kemudian segmentasi geografis, yaitu kita melihat segmentasi di dalam uh, geografis wilayah, seperti pemasaran terhadap negara tertentu atau wilayah tertentu, kota tertentu, atau juga perusahaan dapat beroperasi di satu atau beberapa lokasi dengan mempertimbangkan jumlah demografis konsumennya. Gitu. Soal konsumen di Asia dia karena banyaknya konsumen di Asia, perusahaan akan membuka cabang di Asia, misalnya perwakilan Asia. Selanjutnya juga segmentasi behavioral, di mana ini adalah teknik segmentasi menjadi kelompok berdasarkan tindakan, seperti tingkat pengguna, status loyalitas, kemudian kesiapan pembeli atau pembeli-pembeli yang potensial atau non potensial. Selanjutnya yang terakhir yaitu segmentasi geografis, yaitu perusahaan membagi segmentasi berdasarkan psikologis, gaya hidup, atau nilai-nilai mereka dalam membeli produk. Nah, berikut ini contoh-contoh segmentasi berdasarkan kriteria-kriteria dia. Seperti segmentasi demografik ini contoh Gillette Venus.
Ya, dia menunjukkan produk jilat yang khusus untuk wanita dengan desain yang imut, menarik gitu ya. Kemudian ada juga perusahaan York yang menentukan segmentasi perusahaan geografis, di mana perusahaan ini berbasis di San Francisco, di kota salah satu kota, tidak di beberapa kota. Kemudian juga ini contoh segmentasi berdasarkan psikografis, yaitu contoh mobil Honda Element, di mana dia mentargetkan pelanggan untuk usia 21 tahun. Tetapi ternyata menariknya, produk ini menarik konsumen baby boomer gitu ya. Nah, demikian terkait segmentasi pelanggan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.